Oke, Mas Haryanto mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak dosen, Pak Arif, teman-teman semuanya. Kami dari kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai RKM atau Rencana Kerja Manajemen dengan tema usaha minuman segar es boba. Baik, yang pertama-tama saya akan memperkenalkan terlebih dahulu kelompok kami. Ada Mbak Sri Rahayu dan ada Mbak Indah Karina dan saya sendiri Haryanto, dan maaf teman kami Mas Suherman berhalangan hadir dikarenakan sedang dirawat atau sakit. Berikut beberapa yang kelompok kami akan sampaikan itu mengenai about empathy, define, ideat, prototype, dan yang terakhir itu ada KPI overview. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan yang pertama itu mengenai about tersendiri. Produk usaha yang kami hasilkan adalah es boba, yaitu minuman sejenis milk sugar menggunakan susu sebagai bahan baku utamanya yang ditambahkan bubble atau boba sebagai pelengkap. Es boba merupakan produk yang kaya protein dan nutrisi baik bagi kesehatan karena dibuat dari bahan-bahan alami dengan tambahan boba dari sari-sari buah-buahan yang segar. Dan yang kedua itu adalah empati. Peningkatan minat es boba di kalangan remaja khususnya mahasiswa. Peluang ini dilihat sebagai potensi pasar yang menjanjikan untuk membuka kedai es boba di sekitaran kawasan kampus. Dan beberapa ada tujuan observasi, objek observasi, dan metode observasi. Dan yang pertama itu tujuan observasinya ialah untuk mengetahui potensi pasar, menganalisis persaingan, dan mencari lokasi yang strategis untuk membuka es boba di kawasan kampus. Dan objek observasi itu sendiri itu lokasinya kawasan kampus tempat berkumpulnya mahasiswa, dan jenis usahanya itu es boba dengan konsep kedai yang menjanjikan berbagai jenis varian rasa buah-buahan, dan segmen pasarnya itu tersendiri ialah mahasiswa, dosen, dan karyawan kampus. Dan berikut metode observasinya itu adalah teknik pengumpulan data yang terlebih dahulu observasi langsung, mengamati aktivitas di sekitar lokasi yang telah ditentukan seperti jumlah pengunjung, kedai es boba, jenis minuman yang dipesan, dan interaksi pelanggan dengan penjual. Adapun wawancara, melakukan wawancara singkat dengan mahasiswa, dosen, dan karyawan kampus mengenai preferensi mereka terhadap es boba, frekuensi membeli es boba, dan harga yang bersedia dibayar. Dan ada jadwal pelaksanaan. Itu observasi yang dilakukan itu di kawasan kampus, terutama di area food court. Beberapa kedai es boba yang sudah ada di sekitaran kampus akan dijadikan objek observasi langsung, dan observasi akan dilakukan selama 5 hari berturut-turut pada minggu pertama bulan Januari. Setiap sesi observasi akan berlangsung selama 2-3 jam. Dan yang terakhir itu adalah analisis data. Hasil observasi menunjukkan potensi pasar, yaitu jumlah pengunjung kedai es boba, jenis minuman yang paling sering dipesan, atau harga yang bersedia dibayar, dan frekuensi pembelian es boba. Dan itu ada persaingan, yaitu jumlah kedai es boba pesaing, konsep yang ditawarkan, harga, kualitas,
produk, dan keunggulan kompetitif masing-masing kedai. Dan itu yang terakhir itu adalah lokasi strategis. Ketersediaan lokasi yang strategis, aksesibilitas, dan potensi lalu lintas pelanggan. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Indah Karina. Silahkan Mbak Indah. Baik, makasih Mas Haryanto. Yang ketiga itu ada define. Yang pertama, pain point. A. Penurunan kualitas produk. B. Minimnya inovasi dari produk. C. Resiko kompetisi atau persaingan bisnis dengan produk sama. Yang D. Usaha minuman boba adalah bisnis musiman. Yang kedua, root cause analysis. Yang A. Mendefinisikan masalah. B. Memahami proses. C. Mengidentifikasi kemungkinan penyebab. D. Mengumpulkan data. E. Menganalisis data. Untuk yang A, untuk memulai bisnis ini tidak menggunakan sistem franchise atau waralaba, melainkan akan membangun dengan usaha mandiri, dengan brand dan pemilihan bahan baku pilihan sehingga kualitas produk akan bisa dipertahankan. Yang B, terus dilakukan inovasi secara bertahap, yaitu dengan menyediakan berbagai varian rasa boba yang terbuat dari buah-buahan segar dan pilihan, sehingga akan membuat konsumen tidak merasa bosan. Yang C, risiko kompetisi datang dari gerai lain yang menjual produk yang sama, karena banyaknya gerai tersebut membuat konsumen memiliki pilihan untuk tidak membeli minuman boba sesuai dengan keinginannya. Persaingan ini akan teratasi dengan melakukan inovasi produk. Selain memperkuat dari produk boba, juga menyediakan minuman dan snack lain sebagai diversifikasi. Yang D, usaha minuman boba adalah salah satu usaha yang mengikuti tren yang cenderung ramai ketika tren sedang berlangsung, namun akan cepat sepi jika hype-nya sudah hilang. Tetapi permasalahan ini akan bisa teratasi dengan adanya penggabungan usaha makanan dan minuman lainnya yang lebih relevan. Keempat, ada IDET. Bentuk produk minuman boba berlapis warna-warni. Setiap lapisan memiliki rasa yang unik dan kesegaran dari sari buah pilihan, seperti jeruk, mangga, stroberi, alpukat, buah naga, dan kelapa. Produk ini tersedia dalam beberapa varian, yaitu yang pertama Rainbow Milk, ada tea series dengan susu rendah lemak. Yang kedua Rainbow Fruity series tanpa susu, cocok untuk vegan. Yang ketiga Rainbow Refresher, minuman berbasis teh herbal. Mengapa produk ini bisa membantu masyarakat atau klien? Yang pertama, peningkatan gaya hidup sehat. Produk ini menggunakan bahan-bahan alami, rendah gula, dan bebas pengawet, sehingga cocok untuk masyarakat yang ingin menikmati minuman boba tanpa rasa bersalah. Yang kedua, meningkatkan mood dan pengalaman visual. Warna-warna cerah pada rainbow boba tidak hanya menarik secara estetis, tetapi juga dapat meningkatkan mood pelanggan, menjadikannya populer untuk media sosial. Yang ketiga, ramah lingkungan. Dengan kemasan ramah lingkungan, rainbow boba berkontribusi pada pengurangan limbah plastik, mendukung gaya hidup yang lebih berkelanjutan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Sri Rahayu. Silakan Mbak. Baik, terima kasih Mbak Indah. Akan kami lanjutkan untuk materi yang kelima, yaitu tentang prototype. Prototipe merupakan rancangan atau desain yang dipakai pada usaha ini, yaitu minuman boba ini akan semakin populer, terutama di kalangan generasi muda. Konsep warna-warni atau rainbow menjadi tren yang menarik perhatian. Dengan menggabungkan tren ini, prototipe rainbow boba diharapkan dapat menarik minat konsumen di kalangan yang lebih tua. Adapun tujuan prototipe dari usaha ini, yang pertama konsep, kombinasi boba dengan warna-warni pelangi. Yang kedua, visualisasi dengan tampilan produk yang menarik. Yang ketiga, bahan baku,
olahan boba dari tepung tapioka dan sari buah-buahan. Kemudian proses produksi, dari persiapan sampai proses pengolahan. Berikutnya inovasi, pengembangan inovasi baru yang semakin ke depan kami akan terus mengembangkan inovasi. Berikutnya KPI overview. Di sini KPI ini Key Performance Indicator yang kami terapkan, yaitu pertama penjualan rata-rata per transaksi, kemudian tingkat retensi pelanggan, pertumbuhan pendapatan, kepuasan pelanggan, dan efisiensi operasional. KPI ini merupakan alat untuk mengukur kinerja dalam mencapai tujuan dari usaha ini. Dengan KPI yang diterapkan di atas, bertujuan usaha ini akan mencapai target yang telah ditetapkan sehingga akan tercapai kesuksesan di jangka panjang. Baik, demikian paparan dari presentasi yang kami sampaikan. Sebagai penutup, kami berharap informasi ini dapat menjadi wawasan bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.